Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Madinatul Munawarah dari kelas Pendidikan Matematika A1 2019 dengan nomor induk mahasiswa 191104003. Di sini saya akan menjelaskan tentang peubah acak dan sebaran peluang. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu peubah acak? Mari kita awali pembahasan kita ini dengan membicarakan suatu peristiwa yang dikenal dengan proses acak atau random process, yaitu suatu peristiwa yang terjadi karena proses acak. Misalnya ketika kita melempar sebuah dadu, maka peristiwa munculnya sebuah mata dadu itu terjadi secara acak. Bisa jadi yang muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6. Begitu juga ketika kita melempar sebuah koin yang setimbang, maka kemunculan angka atau gambar yang terjadi secara acak bisa jadi dalam sebuah pelemparan yang muncul adalah gambar, atau bisa juga yang muncul adalah angka. Nah, itulah yang dinamakan proses acak. Setiap proses acak ini memiliki peluang nilai-nilai kejadiannya. Jadi dari peristiwa yang bersifat acak ini di mana kemunculan nilai-nilai peluang tertentu, maka lahirlah istilah yang disebut dengan peubah acak. Yang dimana peubah acak itu yaitu suatu peubah yang terbentuk dari proses acak. Sebagai contoh ilustrasi, misalnya seorang guru mengatakan kepada siswanya, bagi siswa yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu akan mendapatkan bonus dengan cara melempar sebuah dadu setimbang. Besarnya bonus adalah mata dadu yang muncul dalam satu kali pelemparan. Nah, maka kemungkinan besar nilai bonus yang dapat terjadi yaitu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dalam hal ini kita dapat menyatakan peubah acaknya, yaitu kita misalkan dengan X, yaitu mata dadu yang muncul. Bisa jadi nilai X itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang dimana peluang kemunculan masing-masing mata dadu itu adalah 1/6. Sebagai contoh lain, misalnya besarnya bonus adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan koin atau mata uang setimbang. Nah, di sini kita nyatakan X sebagai peubah acak yang banyaknya sisi angka yang muncul. Karena 3 kali pelemparan, maka nilai X itu bisa 0, 1, 2, dan 3. Dan ketika kita jabarkan akan menjadi seperti yang di sebelah kanan. Akan muncul angka sebanyak 3 kali, sehingga kita mendapatkan nilai X yaitu 3. Dan bisa juga terjadi pada pelemparan pertama akan muncul angka, kemudian pelemparan kedua angka, dan namun pada pelemparan ketiga gambar, sehingga nilai X-nya 2. Kemudian bisa juga terjadi pada pelemparan pertama angka, kemudian pelemparan kedua gambar, pelemparan ketiga angka, sehingga nilai X-nya itu 2. Kemudian bisa juga terjadi gambar angka-angka, sehingga nilai X-nya juga 2. Nah, bisa juga terjadi pada saat pelemparan pertama itu angka, kemudian yang kedua pelemparan kedua gambar, dan pelemparan ketiga itu gambar, nilai X-nya itu 1. Dan bisa juga terjadi GAG, nilai X-nya itu 1, dan bisa juga terjadi gambar angka, ini juga sama, nilai X-nya 1, dan kemungkinan terakhir yaitu gambar, sehingga nilai X-nya itu 0. Ingat kembali bahwa nilai X itu adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Jadi untuk pelemparan koin setimbang yang
yang 3 kali pelemparan akan ada 8 kemungkinan kejadian yang muncul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita petakan menjadi suatu peubah acak, maka untuk definisi peubah acak X yaitu banyaknya sisi angka yang muncul. Nilai-nilai X atau nilai dari peubah acak ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Saya ulangi kembali bahwa X bernilai 3 itu berasal dari peluang kejadian yang muncul angka semua. Kemudian nilai X 2 itu dapat dari pelemparan koin yang angka-angka gambar, angka, dan untuk nilai X-nya 1 didapat dari angka gambar, angka gambar, dan gambar angka. Sedangkan untuk X-nya 0 didapat dari gambar karena di sini pada pelemparannya tidak muncul angka, jadi nilai X-nya itu 0. Nah, perhatikan bahwa peubah acak X memetakan setiap titik contoh atau sampel ke suatu nilai tertentu. Kemudian peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk menguantifikasikan kejadian-kejadian alam seperti contoh ini. Tadi sudah dikatakan bahwa peubah acak X memiliki peluang, maka suatu peubah acak X juga memiliki sebaran peluang. Kita lihat lagi contoh yang tadi, bahwa peubah acak X merupakan banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan koin atau mata uang seimbang. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada banyaknya sisi angka yang muncul pada 3 kali pelemparan koin akan terjadi ada 8 kemungkinan atau 8 kejadian, sehingga peluang kejadian pada setiap kejadian ini yaitu 1/8. Seperti misalnya angka itu peluang kejadiannya 1/8, angka gambar itu juga 1/8, begitupun juga dengan seterusnya. Dan untuk nilai X-nya 3 yaitu diperoleh dari kejadian yang pada pelemparan yang muncul adalah angka semua. Dan untuk nilai X-nya 2 yaitu pada pelemparan yang munculnya angka sebanyak 2 kali, misalnya AAG atau AGA atau GAA. Dan untuk nilai X-nya 1 yaitu banyaknya angka pada kejadian yaitu AA, yaitu AGG atau GAG atau GGA. Dan untuk nilai X-nya 0 yaitu pada suatu kejadian tidak ada gambar yang muncul. Dan untuk peubah acak X yaitu 1/8 diperoleh dari gambar yang muncul semua. Kemudian untuk 3/8 yaitu 1/8 ini dijumlahkan sehingga mendapatkan 3/8, yaitu
dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut dengan fungsi peluang atau sebarang peluang. Baik, itulah tadi video pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.